Hari ini saya akan bercerita tentang Stellar. Stellar mengisahkan tentang Yongbe, seorang yang bekerja di industri kredit mobil. Namun suatu hari hal buruk menghampirinya ketika temannya yang bernama Dong-sik menghilang dengan mobil mewah yang dia ambil dengan sebuah perjanjian. Yongbe pun mengkhawatirkan mobilnya karena seharusnya mobil tersebut sudah harus dikirim ke Kamboja dalam 2 jam yang lalu. 어디 있어? 어디 된 거야? 차는? 차 어디 있어? 차 없어진 거 사장님이 알면 우리 죽이겠죠. 차값이 사고. 괜찮아. 우리 배에다 차 몇 시 실어야 돼? 2시간 전에, 2시간 전에. Saat Yongbe sedang pusing-pusingnya, dia malah mendapat kabar jika ayahnya meninggal. Ia pun teringat dengan harta warisan, karena dengan warisan tersebut, dia bisa mengganti kerugian atas hilangnya mobil mewah milik bos gengnya. Yongbe tak peduli dengan yang lainnya karena ia membenci sang ayah. Yongbe pun kesal karena Dong-sik tak bisa dihubungi. Karena kesalnya, Yongbe menendang kaleng hingga menjatuhkan penutup mobil tua sang ayah. 듣기만 해. 이 개새끼야! Di tempat lain, bos Yongbe diminta atasannya untuk segera mencari mobil yang hilang itu. Dia diberi waktu selama sehari. 잃어버렸잖아. 잃어버린 게 아니라 내일까지 물건 선적하든 사장님 관짝 실려. Di tempat lainnya, Dong-sik sedang menjual mobil bos Yongbe karena butuh uang. Sayangnya dia ditipu. Mobil dibawa kabur oleh si pembeli tanpa membayarnya pada Dong-sik. 30분 내로 넣어요. Bos dan kelompok gengnya yang datang membuat Yongbe terkejut. Dia mengajukan pertanyaan mengenai mobil yang hilang. Untuk menghindari amukan bosnya, Yongbe membuat alasan. 오늘 아침 캄보디아 시아누크빌. 배에 실려야 차 한 대가 있었어. 난 걔를 팔아가지고 우리 둘째 피아노를 사줄게. 가더라도 아버지 정대를 치르고 갈 수 있게 해주세요. 정신 정신. 정대 치르다가 토끼를 깨고 우리 자식이 어디 있습니까? 너 Dan agar Yongbe tak kabur, bos serta anggotanya terus mengawasi Yongbe. Yongbe pun akhirnya kesulitan. Karena lapar, dia memakan sedikit persembahan untuk sang ayah. Dan pada saat itu dia melihat kunci mobil tua sang ayah di sana. Bos Beck dan anak buahnya tertidur lelap. Dan saat bangun mereka baru tahu jika Yongbe sudah kabur. Dengan mobil tua yang berjalan lambat, Yongbe sudah berhasil menghindari bos. Mobil itu bernama Stellar. Mobil tua yang lambat itu berhasil menyelamatkannya dari kecelakaan. 나도 빨리 가고 싶다. 나도. 그냥 걸어다니 이 새끼야. 뭐? 쪽팔려. 아 깜짝이야. 아 왜 이래 또 아. 내 진짜 이거 이 똥차 씨. 오. Pelan tapi pasti Yongbe sampai di rumah Dong-sik. Namun Dong-sik tak ditemukan. Yongbe pun kembali ke mobil dan hendak masuk lewat pintu kemudi. 뭐야? Namun pintunya tiba-tiba rusak sehingga dia harus lewat pintu lainnya. Sebelum pergi, ibu Dong-sik memberikan banyak telur mentah sebagai oleh-oleh untuk Yongbe. Yongbe lanjut menemui istri Dong-sik. Namun dia juga malah bertemu bosnya di sana. Yongbe berhasil ditemukan karena rekan Yongbe diancam sang bos. 제가 도망쳤다고 생각하시는 거 아니죠? 차 찾으려고 제가 여기 왔어요. 여기. Yongbe pun kembali membuat alasan agar bisa kabur. Namun ia tertangkap. 이쁘게 잘 썰어서 다리 좀 쉬자. 어? 아 이게 무슨 말씀이시죠? 진짜야. 나 이거 타고 갈게. 나 이거 타고 갈게. 왜라니까? Yongbe yang dalam keadaan terpojok pun berhasil kabur kembali berkat bantuan mobil tuanya yang bergerak perlahan dan menabrak mobil bosnya.
차 진짜. 씨. Yongbe pun kembali berhasil meloloskan diri. Ia pun berhasil masuk tol meski tak membayar. Dia berpura-pura ikut konvoi dengan mobil lainnya. Yongbe akhirnya memutuskan beristirahat karena sudah malam. Namun ia tak bisa tenang karena mobilnya berisik. Setelah pagi, Yongbe sarapan dengan telur mentah yang dia goreng di mesin mobil. Tak lama dia menemukan informasi tentang Dong-sik. Yongbe pun segera pergi menuju pantai. Sayangnya petunjuk arah membawanya ke perkebunan jagung yang berada di ujung bukit. 아, 뭘 또 좌회전이야? 하루 종일 좌회전이야. 나를 찍었는데 점점 산속으로 들어가냐? 야, 어디로 가려는 거야? Dan di sana mobil Yongbe hampir jatuh ke tebing. 길이 없어. 와, 이런 개새끼야! Niatnya mengambil jagung sebagai bekal, namun malah ketahuan pemiliknya. Dan perjalanan pun dilanjut sambil mengantar petani jagung tersebut. Sampai di kota kecil, Yongbe berencana menukar jagungnya dengan makanan. Dan saat itulah bos mengetahui keberadaan Yongbe melalui Instagram seseorang. 이거 다 드릴게요. 핫도그 하나만 주세요. 아, 이 새끼들 진짜. 장 실장님 찾았어요 스텔라. 아니 이씨, 형. Setelah beberapa waktu, Dong-sik pun berhasil ditemukan. Namun Dong-sik kabur. Yongbe yang mengejar Dong-sik pun kelelahan karena harus menghindari kejaran bosnya yang berhasil menemukan keberadaannya. 야. 차 돌려. 나도 이제 모르겠다. 미친 새끼. 야, 야. Dan untuk yang kesekian kalinya, Yongbe masih berhasil kabur dari bosnya. Karena sudah berjalan cukup lama, bensin mobil Yongbe pun habis. 야, 야, 야. 왜 그래? Dia berhasil membawa mobilnya berkat bantuan peternak yang hendak menumpang. Sebagai ucapan terima kasih, Yongbe sedikit membantu di peternakan tersebut. Malam pun tiba, Yongbe jadi teringat dengan masa lalunya. Alasannya benci sang ayah adalah karena tak hadir saat ibunya sakit. Paginya tiba-tiba bos menghubungi Yongbe dan memintanya segera menghadap. Bos menyandra istri Yongbe. Yongbe pun bergegas menemui Dong-sik dan mengajaknya menjual mobil tua itu agar bisa segera mengantar kerugian mobil mewah yang Dong-sik hilangkan. Sampai di penjualan mereka baru sadar jika surat mobil tertinggal di rumah. Yongbe pun pulang. 표정 풀어라. 누가 그런 표정 짓고 있으면 불쌍해 보여. 야, 담배나 꺼, 이 새끼야. 삼겹살 콩물 냄새가 나지. 야, 야, 이씨. 야, 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 야. Saat membongkar laci ayahnya, sang adik melihat obat-obatan komplikasi sang ayah. Bibi pun menjelaskan tentang masa lalu ayahnya. Yongbe pun terdiam dan menyesal telah membenci ayahnya. Tak ingin pusing terlalu lama, Yongbe segera keluar dengan surat-surat mobil tuanya. Dan sebelum pergi, Dong-sik memberitahu jika mobil mewah itu dibawa kabur penipu. Yongbe pun makin kesal. Yongbe menghubungi perantara penjual mobil dan mendapat info jika mobil ada padanya. Yongbe yang percaya pun langsung datang ke pedagang mobil. Di sisi lain ternyata mobil itu ditemukan lebih dulu oleh bosnya. Dia sengaja meminta suruhannya memberitahu Yongbe agar mudah menangkapnya. Sampai pusat perdagangan, Dong-sik dan Yongbe pun dipukul hingga pingsan. 뭐 어떻게 된 건데? 아이고, 나 조치를 취해 놨을게. Keduanya lalu dibawa ke pelabuhan. Bos dan seluruh pasukan pun tiba di pelabuhan. Mereka segera mencari mobil mewah yang mereka incar selama ini. Sedangkan Yongbe dan Dong-sik berusaha membebaskan diri di dalam mobil. Namun saat hendak kabur, mereka ketahuan.
Belum sempat menginterogasi Yong Bae, si perantara penjual mobil mendekat. Dia menunjukkan narkoba yang ditemukannya dalam mobil mewah itu. Bos pun marah dan langsung memukulnya. Sekumpulan pekerja yang melihat hal itu pun segera mendekat. Perkelahian pun tak dapat dihindari. 누구신지 입장에서 행패를 부리신대요. Dong-sik dan Yong Bae mengambil kesempatan tersebut untuk kabur. Namun kali ini ia gagal. Untuk menyelamatkan diri, Yong Bae pun menyandra asisten bosnya. 가까우지 마. 그 뭐야? 저거 뭐야? Dan karena ketakutan, si asisten berkata jujur mengenai barang yang hendak diselundupkan ke Kamboja menggunakan mobil mewah tersebut. Dong-sik pun segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mobil tua Yong Bae. 아, 이제 알겠네. 이 개새끼들. 그동안 저러니까 걸리면 나 혼자 떡방 쓰는 거였잖아. 무슨 빨리 그 챙겨. 빨리. 이리 와. Belum sempat kabur, Dong-sik ditangkap. Narkobanya pun terjatuh ke bawah mobil. Keadaan makin kacau. Yong Bae mengancam akan merobek semuanya jika ada yang maju. Sayangnya ancaman Yong Bae sia-sia. Dia tertangkap dan dibawa menjauhi Stellar. Tanpa disadari, mobil tua itu bergerak sendiri ke jalan raya sambil membawa narkoba yang tersangkut di ban. Polisi patroli yang mendapatkan sebagian serpihannya pun langsung mengejar mobil tua itu. 이거 마약 같은데요? 뭐? 도주하는데요? 야 빨리 지원 요청해. 정차하지 않으면 발포한다. 열어놔. 도주 좀 지원 받아. Sementara itu, bosnya Yong Bae mengurung pekerja pelabuhan di peti kemas. Saat Yong Bae hendak dibuang, tiba-tiba mobil tuanya datang. Asisten bosnya mendekat dan berhasil membuka pintu kemudi yang sebelumnya tak bisa sama sekali dibuka. 정문이 열린. Dan karena itu, polisi berhasil menangkap mereka semua. Yong Bae pun berhasil dibebaskan. Tak terima bosnya kabur, Yong Bae mengejar dengan mobil tuanya. Si bos berhasil ditangkap. Para pekerja juga sudah diselamatkan. Setelah semua masalah selesai, Yong Bae ke rumah sakit dan menyesali segala perbuatannya kepada sang ayah. Yong Bae juga berencana memperbaiki mobil tua ayahnya. Namun, kata pekerja bengkel mobil itu sudah tak bisa diperbaiki. Dengan berat hati, mobil pun dibawa ke pembuangan. Yong Bae cukup sedih mengingat mobil tua itu menyimpan banyak kenangan tentang keluarganya. Meski sudah sewak, pada akhirnya Yong Bae tak jadi membuang mobil tua peninggalan ayahnya. Dan itulah akhir cerita dari Stellar. Sampai ketemu lagi di cerita lainnya.